Yang balik lagi di propaganda program sepak bola untuk Anda. Mantap. Kak, kalau misalnya ngomongin soal sejarah siaran sepak bola gitu, kita pasti nggak akan bisa ngelepasin dari Inggris kan? Betul. Karena Inggris yang jadi negara pionir. Kiblatnya lah. Iya, kiblatnya sepak bola profesional zaman sekarang. Kalau sepak bola itu sebenarnya awalnya dari mana, Kak? Sepak bola itu padahal dari Cina. Dari Cina. Iya. Yang pernah kita baca itu namanya Suju. Gak susah ya. Nah, bahkan ya kayak siaran sepak bola di Inggris itu udah disiarin tahun 1938. Wah, bahkan belum kita merdeka. Bahkan belum merdeka. Iya. Jadi sejak Premier League digelar tahun 1992, siaran televisi ini bukan sekadar nonton, tapi itu jadi sumber kekayaannya klub-klub di Inggris gitu. Bahkan pengaruhnya sekarang udah mencapai ke seluruh dunia. Nah, waktu itu pada awalnya sebenarnya Liga Inggris ini disiarkan oleh BBC. BBC ya. Benar. Temennya Bibil? Bukan dong. Jadi nama orang ya. Nah, BBC ini mulai siaran pada tahun 1936, yang mana udah awal banget. Waktu itu pertandingan sepak bola pertama yang digelar adalah laga persahabatan yang mempertemukan antara Arsenal dengan Arsenal Reserve. Yang ini juga kayaknya bukan pertandingan penting gitu, tapi ya debut lah. Siaran di Highbury pada 16 September 1937. Gila, lama banget ya. Nah, laga internasional yang disiarkan itu adalah Inggris lawan Skotlandia pada 9 April 1938. Sementara kompetisi pertama yang bisa ditonton di depan TV adalah final Piala FA pada 30 April antara Huddersfield Town dan Preston North End. Nah, namun si dua pertandingan awal tadi sebenarnya tidak disiarkan secara langsung. Nggak live. Benar, melainkan direkam terlebih dahulu ya. Teknologi lah ya zaman dulu. Pertandingan live pertama baru terjadi pada 19 Oktober 1946. 9 tahun kemudian. Iya, masih lumayan lama lah jaraknya. Waktu itu antara Barnet menghadapi Wealdstone. Nah, sayangnya laga tersebut cuma disiarkan sampai menit ke-80. Soalnya cuacanya udah terlalu gelap. Jadi udah cancel atau enggak ada pemain si Nosbu tadi yang disulit emaknya. Udah bubar. Nah, kalau siaran secara reguler kayak pada 1940-an tuh siaran sepak bola tuh sangat terbatas. Ada tapi terbatas banget. Yang biasanya disiarkan itu cuma final Piala FA doang gitu. Kendala utamanya itu tadi Kak, soal teknis. Bahkan pertandingannya cuma bisa digelar di London. Karena mungkin kalau ke kota lain banyak agak susah ya. Karena Lika tahu nggak komputer zaman dulu segede apa? Oh iya, segede ruangan ini. Hampir segede ruang siar editnya. Iya. Aduh, nah waktu itu adalah satu stasiun TV baru terbentuk yang mana waktu itu bernama ITV. Waktu itu ITV ini melihat sepak bola sebagai cara yang ideal untuk meraih pemirsa dari rival mereka si BBC tadi. Waktu itu BBC membuat program bernama Sport Special yang ditayangkan setiap Sabtu malam. Nah, Sport Special ini berisi highlight pertandingan dengan durasi maksimal 5 menit aja. Jadi ya memang terbatas banget gitu waktu itu siaran sepak bolanya. Kayak One Stop Football. Iya. Yang mana pagi-pagi itu sebelum berangkat sekolah. Nah, pada musim 1960-1961, ITV mengeluarkan 150.000 pound buat menyiarkan 26 pertandingan liga. Wah. Nah, pertandingan pertama yang disiarkan secara langsung itu terjadi pada Sabtu 10 September 1960 antara Blackpool dan Bolton Wanderers. Tapi kesepakatan ini tuh berhenti di tengah jalan kan. Karena Arsenal sama Tottenham Hotspur ini nggak ngasih izin ke ITV untuk menyiarkan pertandingan mereka gitu. Ada beberapa klub yang menolak gitu. Ya. Nah, pada tahun 1964 BBC itu meluncurkan program Match of the Day di BBC Channel 2. Nah, tujuan awalnya adalah untuk melatih kamerawan BBC jelang Piala Dunia 1966. Jadi ada gladiresik training dulu, training buat ini uji coba lah buat wartawan-wartawan yang mau live. Kala itu si BBC 2 hanya bisa ditangkap di wilayah London saja. Kayak RRI Pro 2 tuh Bandung doang. Iya, Bandung doang. Kayaknya gak ke seluruh ini. Ya, waktu lah teknologi. Nah, waktu itu Match of the Day akhirnya ditransfer ke BBC 1 setelah Inggris menjuarai Piala Dunia 1966 sehingga bisa disaksikan di segala penjuru Inggris. Jadi waktu itu BBC 2 itu hanya tayang di satu wilayah kota. Karena siaran sepak bolanya lama-kelamaan penting, jadi disiarkanlah ke seluruh penjuru Inggris. Gitu. Mungkin waktu itu kayak si orang-orang tuh udah punya TV di rumah. Betul. Gitu kan. Sementara kalau ibu saya cerita tahun 1970-an, TV itu cuma ada di balai desa. Iya, itu atau di orang-orang terpandang biasanya di desa. Itu pun biasanya nonton cuma kalau kayak ada badminton. Iya, pertandingannya ya pertandingan penting pertandingan gitu. penting. Nah, ini soal siaran Piala Dunia, Kak. Piala Dunia 1954 dan 58 ini disiarkan secara langsung di Inggris, meskipun cuma beberapa pertandingan doang. Contohnya adalah laga perempat final antara Hungaria dan Brazil. Ini tuh dua tim yang waktu itu
rival banget gitu, paling jago lah. Sayangnya ada badai nih Kak di pegunungan Alpen yang membuat siaran dihentikan dan banyak pemirsanya itu kesel gitu karena dihentikan karena badai. Untungnya badai ini jago bikin lagu sama bukan dong. Bukan badai penyanyi ini. Sementara itu ya pada Piala Dunia 58 mendapatkan lebih banyak siaran pertandingan karena disiarkan juga sama BBC dan ITV tadi. Stasiun ya. Stasiun. Nah, ada cerita unik nih di Piala Dunia 1962. Waktu itu digelar di Chile. Waktu itu pemirsa di Inggris baru bisa menyaksikannya pertandingan rata-rata 3 hari setelah pertandingan digelar. Jadi delaynya 3 hari. Bukan live delay lagi. Alasannya waktu itu karena pita film yang digunakan di pertandingan dibawa dulu ke Amerika sebelum diterbangkan ke Inggris. Gitu. Jadi emang waktu itu rekamannya harus transit dulu kemana-mana gitu. Nah, waktu itu akhirnya seiring berjalannya waktu teknologi satelit ditemukan. Jadi ya pertandingan antar benua pun semakin berkembang dan bisa dilakukan secara live. Ini yang terjadi di Piala Dunia 1966 di Inggris, yang mana banyak pertandingan yang disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Iya benar. Tapi itu ya, itu kan pitanya dikirim lewat ke Amerika dulu terus ke Inggris memakan waktu 3 hari. Itu yang di Inggris Kak harus sambil direkam, sambil unboxing. Iya. Kalau isinya kosong. Contohnya Amerika malah ngirim propaganda. Kan aneh. Nah, siaran televisi ini meningkat Kak. Meningkat drastis pada 1980-an. Soalnya waktu 8 tahun 83 ya kayak kontrak selama 2 tahun itu cuma 5,2 juta pound. Wah, kecil ya. Sementara pada 88 buat 4 tahun itu ITV merogoh 44 juta pound. Berkali-kali lipat. Lipat nilainya. Dan kala itu siaran langsung televisi disiarkan hampir setiap minggu sore. ITV menyelenggarakan liga, sementara BBC menyiarkan Piala Menpora. Bukan dong. Piala FA maksudnya. Bukan dong. Piala Menpora emang ada kayaknya tapi bukan itu namanya. Menpora Inggris nggak caper. Nah, waktu itu masuklah era Premier League. Di mana ya siaran televisi lah yang bikin kesebelasan First Division membuat liga mereka sendiri yang bernama Premier League akhirnya. Nah, klub ini setuju untuk bekerja sama dengan Sky Sport alih-alih dengan tadi ITV dan BBC. Ini artinya si siaran Premier League tidak ada lagi di TV terestrial. Ya, nggak bisa tangkap antena. Penggemar ini hanya bisa menyaksikan pertandingan lewat antena biasa, tapi harus berlangganan khusus si Sky Sport tadi ya. Pada ujungnya emang kapitalisme ya. Dan buat siaran di seluruh dunia, karena sistemnya ini tender Kak, maka pemilik hak siar Premier League ini sangat mungkin berubah-ubah setiap tahunnya. Misalkan di Amerika Serikat Premier League ini disiarkan oleh Fox Soccer dan ESPN pada 2000-an. Betul. Sementara mulai musim 2013-2014 disiarkan sama NBC. Di Indonesia juga sama nih Kak. Jadi kan dulu kita sempat disiarkan sama Bein Sports. Betul. Terus ganti lagi sama Mola TV sampai akhir musim ini alhamdulillah. Kenapa ada alhamdulillah ya? Ya, kalian yang langganan tahu lah. Nah, pemilik hak siar Premier League musim depan sampai 2025 kalau nggak salahnya itu tuh sama grupnya MTech gitu. Jadi disiarkannya kalau nggak salah di SCTV, di O Channel dan di OTT mereka yaitu di Channel TV. Bukan dong. Wah, kita nayangin Liga Inggris. Orang-orang nggak akan langganan sih. Mas Romi beli dong. Wah, kita udah tersirat ya. Aduh, ya itu tadi ya bahasan kita soal sejarah siaran di Inggris. Yang mana mungkin itu juga merevolusi siaran pertandingan sepak bola di seluruh dunia. Dan menurut saya ini penting karena ya pada akhirnya siaran sepak bola ini sendiri yang kita ini ternyata tidak lepas dari histori si Inggrisnya juga. Yang mana orang-orangnya, tradisinya segala macam. Dan di kita pun bahkan jadi ya itu tadi Kak agak susah buat nonton semua pertandingan di TV antena gitu karena harus beli tadi sama kayak di Inggris. Ya itu bahasan kita tadi ya soal siaran televisi di episode kali ini. Buat Anda yang ketinggalan atau pengen yang versi lebih lengkapnya, itu bisa mengaksesnya di YouTube ligalaga.id. Jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program sepak bola untuk Anda ya di iChannel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Saya Alika dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kapitalisme. Salam. Sekali di udara, tetap di udara. Iya. Itu kan hari.